Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nur Arifah Saputri dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua teman saya yang bernama Margareta Wahyu Pratiwi dan Pita Artalita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proses perumusan Pancasila. Ada beberapa bab yang akan kita sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah proses kelahiran Pancasila. Yang kedua adalah kronologi perumusan Pancasila. Yang ketiga adalah usulan rumusan Pancasila. Yang keempat, sidang BPUPKI. Dan yang terakhir adalah sidang PPKI. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang proses perumusan Pancasila. Proses kelahiran Pancasila itu diperingati pada 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, sekaligus sebagai salah satu tanggal penting atas kelahiran Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan NKRI dan diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terbentuknya hari lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga khusus yang ditugaskan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga tersebut dinamai Dokuritsu Junbi Chosakai, itu dalam istilah Jepang, atau yang familiar disebut dengan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan BPUPKI. Digelar di Gedung Chuo Sang-in atau Gedung Pancasila pada 29 Mei 1945. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan ide serta gagasan terkait Dasar Negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari dua kata, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Lalu kita masuk di bab 2. Bab 2 ini kita membahas tentang kronologi perumusan Pancasila. Kronologi perumusan Pancasila. Pembentukan Panitia 9 guna menyempurnakan rumusan Pancasila sekaligus membuat undang-undang dasar yang mengacu dan berlandasan pada kelima asas tersebut. Sedangkan sidang BPUPKI selanjutnya membentuk panitia khusus yang disebut sebagai Panitia 9. Akhirnya disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus sebagai dasar Indonesia yang sah dengan konteks seperti yang dikenal saat ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melihat persidangan yang panjang, akhirnya Pancasila disahkan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 atau lebih tepatnya pada 1 hari pasca momentum bersejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah usulan perumusan Pancasila. Di dalam usulan perumusan Pancasila ini ada 3 tokoh yang ikut merumuskan Pancasila. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk dijadikan dasar negara. Yang pertama diajukan pada tanggal 29 Mei 1945.
yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, rakyat kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah Dr. Supomo. Dr. Supomo mengungkap di dalam pidatonya di sidang BPUPKI yang digelar pada tanggal 31 Mei 1945. Dr. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Presiden pertama Indonesia juga turut serta merumuskan Pancasila yang disampaikan di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang BPUPKI. Insinyur Soekarno memberikan pidato tersebut yang berisi 5 gagasan mengenai dasar negara yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno juga mengusulkan 3 dasar yang diberi nama Esaka, Trisala, dan Pancasila. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, kemudian diterbitkan beberapa dokumen penetapannya, yaitu yang pertama Piagam Jakarta, kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara, dan yang terakhir adalah rumusan kedua yang dijuai oleh rumusan pertama. Bab selanjutnya adalah sidang BPUPKI. BPUPKI adalah kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pertama kali oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedioningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangseyoiso dan Raden Panji Suroso. Tugas BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan aspek lain yang diperlukan dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Sidang kedua BPUPKI. Setelah sidang BPUPKI yang pertama setelah selesai pada tanggal 1 Juni 1945, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Republik Indonesia, maka dibentuklah kembali Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai rumusan dasar negara pada tanggal 10 Juli 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua.
Panitia 9 melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada pertemuan tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan tersebut diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945. Panitia perancangan undang-undang membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Dr. Supomo. Sidang kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945 dan pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno BPUPKI yang menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal pokok yang harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang karena tugas BPUPKI dianggap telah usai. Bab yang kelima adalah Sidang PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI. Setelah pembubaran BPUPKI, barulah dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri diberikan tugas untuk yang pertama, menyusun dan mengesahkan konstitusi, yang kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara, yang ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, dan yang keempat, yaitu memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, DRS Mohatta, dan Dr. KRT Rajiman Weddiondiningrat. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. Namun, selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang. Sidang pertama PPKI. PPKI mengadakan rapat di Pejambon pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang pertama ini menghasilkan keputusan yang pertama, mengesahkan UUD 1945, yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden, dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional. Sidang kedua PPKI. Pada 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan 1. Membentuk pemerintah daerah, 2. Membentuk Komite Nasional Daerah, 3. Membentuk 12 kementerian, 4. Membentuk 4 menteri negara, dan yang kelima adalah membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sidang ketiga PPKI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti 1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penulisan. Berikutnya, sesi tanya jawab akan kami alihkan ke WhatsApp group.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.